warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekali nikmat. Di antaranya ada nikmat iman, nikmat masih bisa bertemu bulan Ramadan pada tahun ini, dan nikmat diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi corona ini. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang insya Allah akan bertema tentang pentingnya berinteraksi dengan Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran, dan Allah menghinakan sebagiannya lagi juga karena Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ulama terkemuka Palestina yaitu Syekh Dr. Abdurrahman Yusuf Al-Jamal mengatakan bahwa umat Islam akan kembali berjaya menata peradaban dunia dengan pengamalan Al-Quran. Beliau juga berkata bahwa jika umat Islam meninggalkan Al-Quran, maka yang terjadi adalah umat hanya menjadi pengekor kebudayaan Barat yang tentu saja jauh dari Al-Quran. Mungkin saja umat Islam yang sekarang ini yang sedang berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dan juga memberi bacaan Al-Quran mereka. Tapi apakah itu cukup? Ibarat sebuah dokter memberikan resep obat kepada kita, tapi kita hanya membaca berulang-ulang kali resep tersebut tanpa menebus resep tersebut dengan obat dan bahkan tidak meminum obatnya. Tentu saja penyakit kita tidak akan sembuh. Manakah pahala terbaik dalam berinteraksi dengan Al-Quran? Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa contoh amalan yang dapat dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama adalah qiraah. Qiraah adalah membaca Al-Quran tanpa dituntut memahami artinya. Tentu membaca di sini adalah membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah pembacaan Al-Quran, yaitu dengan makhraj, tajwid, dan tartil. Membaca dengan baik tapi sedikit lebih baik daripada membaca dengan banyak tetapi salah. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bahwa beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan dan diperdengarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini merupakan contoh bagi kita agar kita memperbaiki dan memperbagus bacaan Al-Quran kita. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari tahsin agar bacaan Al-Quran kita semakin baik dan benar. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu Abu Musa Al-Ansari juga berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah atrujah, aromanya wangi dan rasanya manis. Sedangkan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak ada wanginya tetapi rasanya manis. Sedangkan perumpamaan seorang munafik namun ia rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah raihanah, aromanya wangi namun rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah, tidak ada wanginya dan rasanya juga tidak enak. Lalu amalan yang kedua adalah tilawah. Tilawah adalah membaca Al-Quran dengan maknanya. Bagi orang yang bacaan Al-Quran sudah bagus, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita bertilawah. Dari salah seorang sahabat, yakni Abi Abdurrahman Aslami, kita jadi tahu metode apa yang digunakan oleh para sahabat Nabi untuk mempelajari Al-Quran. Lalu seperti apakah metodenya? Dari Abi Abdurrahman Aslami, ia berkata bahwa para pembaca Al-Quran, misalnya Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan para sahabat yang lainnya, mereka bercerita kepada kami bahwa mereka mempelajari Al-Quran dari Rasulullah SAW sebanyak 10 ayat. Mereka tidak menambahnya sampai mereka memahami artinya dan mengamalkannya. Mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran, memahaminya dan sekaligus mempraktikannya. Walaupun menurut kita para sahabat Nabi adalah orang-orang yang imannya paling kuat dan paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW,
Tetapi mereka tidaklah terburu-buru dalam mempelajari Al-Quran. Mereka hanya mempelajari sebanyak 10 ayat saja sekali belajar Al-Quran. Dan mereka tidak menambahnya sampai mereka memahami artinya dan mengamalkannya. Cara ini sangat berbeda dengan cara kita mempelajari Al-Quran. Kadang-kadang kita merasa orang yang paling hebat di muka bumi. Dan karena kita terlalu bersemangat mempelajari Al-Quran, kita jadi mempelajari Al-Quran sebanyak 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, atau bahkan satu surat yang bisa berisikan hingga puluhan atau bahkan ratusan ayat sekaligus. Lalu, apakah pahala orang yang mempelajari Al-Quran sedikit demi sedikit, pahalanya lebih sedikit dibandingkan orang yang menghatamkan Al-Quran, yang sering menghatamkan Al-Quran? Belum tentu. Marilah kita simak hadis berikut ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada suatu kaum yang sedang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mendiskusikan kitab Allah, kecuali para malaikat akan menaungi mereka, dan rahmat Allah akan tercurah padanya, dan sakinah atau kedamaian akan melimpah di atasnya. Dan Allah akan sebutkan mereka pada makhluknya yang ada di sisinya. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Allah memberikan 3 hal bagi yang bertilawah. Yang pertama, malaikat berkerumun. Dan apabila malaikat berkerumun, maka malaikat akan mendoakan ampunan bagi si pembaca Al-Quran tersebut. Dan yang kedua, Allah memberikan mereka rahmat. Dan yang ketiga, Allah memberi sakinah atau ketenangan bagi pembacanya yang berusaha memahami artinya. Lalu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Amalan yang ketiga adalah tahfiz. Tahfiz adalah menghafalkan Al-Quran. Ini adalah pahala teragung, karena selain dia membaca, mengulang-ulang terus hafalannya dan menjaganya serta berusaha memahaminya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ditawarkan kepada para penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Bacalah sebagaimana kamu dulu membaca Al-Quran di dunia, karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1466, Tirmidzi 3162, dan disahihkan dalam Al-Albani. Sedangkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya yang cahayanya lebih indah daripada matahari, dan kedua orang tuanya akan diberi pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan padanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan dalam Al-Albani. Lalu dari hadis Imam Tirmidzi disebutkan bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 6469. Dan sudah pasti kalau orang yang menghafalkan Al-Quran pasti mengulang-ulang bacanya hingga 5 kali, 10 kali, atau bahkan 20 kali. Maka bayangkan saja berapa banyak pahala yang bisa ia dapatkan jika satu huruf saja senilai dengan 10 kebaikan. Oleh karena itu, berhubung ini bulan Ramadan, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas serta kuantitas mengaji kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.